Fad'u lana rabbaka. Musa udah apa doa buat kita nih, minta kita rabbaka kepada Tuhanmu. Kepada Tuhanmu bahasanya Pak. Kalau Tuhanmu kan berarti bukan Tuhan kita. Kenapa si Bani Israel nggak ngomongnya fad'u lana rabbana, mintalah kepada Tuhan kita. Seolah-olah si Bani Israel ini dalam secara sintaksisnya, bahasanya aja udah enggak mengakui Allah sebagai itu Tuhan. Yukhrij lana, supaya Allah mengeluarkan buat kita mimma tumbitul ardu, dari apa-apa yang ditumbuhkan daripada bumi. Tumbuh dari bumi sayur, padi, apalagi tuh model macam-macam dah tuh, sayur-sayuran, buah-buahan, tumbitu minal ard. Mimbakliha, maksudnya daripada sayur-mayurnya tuh, wa kisaiha, kisaiha dan mentimunnya, wa fumiha dan juga bawangnya, wa adasiha dan kacang-kacangnya, wa basaliha dan bawang merahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Hadratul Mukarram yang mulia, guru kita bersama Al-Ustadz Ahmad Khidir mata'anallahu bituli hayati, Al-Mukarramin wal Mukarramah, para jamaah Masjid Al-Barakah, wabil khusus seluruh jajaran Dewan Pengurus Masjid yang insya Allah kita semua diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan salawat dan doa kepada Allah agar pengajian dan juga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil balligh maqasidana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana ya wasi'al karami. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini
kita diperjumpakan kembali dalam kajian tafsir Al-Quran dengan kitab Tafsirul Jalalain yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sebelum kita mulai ngaji, kita bertukar sapa dulu. Sehat Pak? Ibu sehat Bu? Alhamdulillah, sudah sekian purnamanya kita baru ketemu lagi. Sekarang kita sampai di ayat ke 60, masih surat Al-Baqarah yang menceritakan pada bagian ini tentang Bani Israel, yaitu umatnya, keturunan daripada Nabiullah Yakub alaihi salam, yang pada saat ini masa periodenya umat Nabi Musa. Tanpa berlama-lama, seperti biasa saya bacakan dulu ayatnya, terjemahnya, baru kutipan-kutipan tafsir dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan As-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrim bi asaqal hajara. Wa idh istasqa Musa ay wazkur izistasqa Musa, wazkur dan ingatlah oleh kamu, izistasqa Musa ketika Nabi Allah Musa alaihissalam meminta curahan air. Ay tolabat suqya, maksudnya dari istasqa Musa ayat Al-Quran itu, ay tolabat suqya maksudnya Nabi Allah Musa meminta air liqaumihi, untuk kaumnya. Wa qad atashu fi altiyah, karena keadaan para kaumnya ini dalam kondisi yang sangat kehausan. Ini menurut ceritanya para ba'dul mu'arrihin, sebagian ahli sejarah Pak Bu, setelah kelompok Bani Israel ini bebas dari jeratannya Fir'aun, udah kebelah, itu judul lautan yang pernah kita kaji sebelumnya. Para kaum Bani Israel ini nomaden, nggak punya kampung halaman, jalan-jalan di padang pasir gurun Sinai. Di padang pasir ini pada satu waktu mereka merasakan kehausan yang luar biasa. Kan yang dibawa rombongan sama Nabi Musa ini bukan seorang dua orang Pak. Di total menurut para mufassirin itu ada 12 kabilah atau ada 12 kaum. Kalau kehausan kita sendiri doang barangkali kita bisa nyari air, tapi yang kehausan rame-rame. Bayangin Bapak berangkat ziarah 10 bus berangkat ziarah, semuanya aus, kagak nemu Alfamaret, nggak nemu Indomaret. Di mana-mana kita cari kekeringan, kemarau. Maka sebagai pemimpin ziarah, sebagai pemimpin kabilah, Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah, ya Allah turunkanlah hujan. Fakulna, maka Allah berkata, idrib bi'asaka, pukulkanlah dengan tongkat kamu wahai Musa al-hajara, kepada satu batu tertentu. Ketika batu itu dipukul sama Nabi Allah Musa, fanfajarat minhu isnata asyrata aina, ketika digebuk sama Nabi Allah Musa, pecah itu batu. Setelah selesai pecah, maka muncullah, ngucur ke atas mata air, jumlahnya ada 12. Ini menunjukkan betapa besarnya rahmannya Allah
kepada orang Bani Israel berkali-kali dilunjakin, berkali-kali dihianatin. Masih ingat ibu bapak cerita Nabi Allah Musa dengan kaumnya ini sebelum ini terjadi? Ketika Nabi Allah Musa berangkat ke Gunung Tursina pengen mengambil wahyu, bermuajahah, ngambil wahyu dengan Allah. Ketika ditinggal sama Nabi Allah Musa, yang terjadi adalah Musa As-Samiri datang malah bikin ajaran baru, dan mayoritas dari Bani Israel itu malah menyembah berhala. Udah diselamatin dari Firaun, laut dibelah, kenikmatan pertama. Setelah dikasih kenikmatan itu, dikasih kenikmatan kedua sama Allah. Apa kenikmatan diantaranya? Tadi itu, ketika dalam satu kondisi yang luar biasa kehausan, Allah berikan kenikmatan ini, dikasih air buat 12 kaum itu, satu kabilah, satu kaum, satu mata air. Kalau kita flashback ke belakang lagi Pak, ada kenikmatan yang Allah pernah berikan juga kepada Bani Israel dan kelompoknya Nabi Musa, yaitu ketika mereka kelaparan, Nabi Allah Musa diminta doa sama kaumnya untuk apa? Untuk minta turunin makan. Dituruninlah makanan yang cuman ada di sorga, namanya mana dan salwa. Setelah udah dikasih mana dan salwa, ngotot Pak orang Bani Israel itu pengen makanan jenis lain. Kalau bahasa kita sering makan ayam, sering makan hamburger, sering makan yang sehat-sehat, tiba-tiba pengen pecel lele. Bukannya kagak boleh, bukan, cuman dikasih makanan yang lebih berkualitas, gizinya lebih baik, nutrisinya lebih penuh, tapi mereka minta makanan yang lebih rendah. Entar soal kejadian itu di depan disinggung lagi. Setelah udah diberikan kenikmatan, apa yang terjadi? Dia minta kenikmatan yang lebih rendah. Setelah itu Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Musa untuk iman dan kaum-kaumnya ini. Ketika Nabi Allah Musa ngomong kepada kaumnya, apa ucapan kaumnya? Lan nu'mina, kami nggak bakal beriman kepada Allah kecuali Allah menampakkan dirinya secara langsung. Kalau bahasa kitanya request. Nabi Musa, kita suruh sholat mulu. Kayaknya dari lama kita udah sholat, jalan-jalan di padang pasir panas. Coba biar gua biar saya percaya ini. Saya pengen ngelihat Allah langsung. Nabi Allah Musa gede-gede kepala, luar biasa jendelnya. Laut udah dibelah, makanan sorga udah diturunin, masih kagak juga percaya. Ini nih pelebahannya. Udah berbagai pengkhianatan dan penghinaan juga penistaan itu, Bani Israel kehausan. Ceritanya setelah kehausan, Nabi Allah Musa minta air, Allah kasih mukjizat, tongkatnya diketok, batu pecah, mancarlah 12 mata air. Tuh, minhu isnata asyrata ain bi'adadil asbad wa qad alima kullu unasin masyrabahum, dan tiap masing-masing kelompok manusia itu qad alima, sudah mengetahui, masyrabahum, mana tempat minumnya. Orang aus rombongan rame-rame, tiap rombongan udah tahu nih minumnya di sebelah sono secara otomatis. Kulu washrabu min rizqillah, apa kata Allah? Makanlah oleh kalian, washrabu, dan minumlah oleh kalian, min rizqillahi, daripada rezekinya Allah. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian bertingkah laku di alam dunia ini, fil ardi mufsidina, dalam kondisi orang-orang yang merusak alam semesta. Itu dari ayat yang ke-60. Tujuannya pertama mengingatkan kita tentang kisah kaumnya Nabi Musa, yang mana mereka ini pernah diberikan kenikmatan yang luar biasa. Kalau lapar Pak, lapar kita barangkali masih bisa nahan Bu, lapar.
2 hari 3 hari barangkali bisa nahan. Kalau aus kan tenggorokan kering, mau ngapa-ngapain susah, hawanya kesel aja kalau aus. Penderitaan yang luar biasa ya, kita kurang air. Bahkan manusia hampir 90%-nya tubuhnya itu terbangun dari air. Jadi kalau dehidrasi, lemes kita. Dalam kondisi seperti itu Allah masih berikan kenikmatan. Ini yang ngingetin tentang betapa luasnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Pertama, jangan sampai kita kayak kelompok Bani Israel yang udah berkali-kali diberikan kenikmatan tapi nggak pernah sadar. Yang kedua, jangan sampai kita menjadi orang yang kurang syukur dan kurang tafakur. Jangan sampai kita jadi orang yang kurang syukur dan kurang tafakur. Syukur soal rasa, tafakur soal pikiran. Syukur datang dari perasaan kita tersentuh dengan nikmat yang nempel kepada diri kita. Tafakur kita mikir, oh iya ya, sudah berapa kali kita berdosa kepada Allah. Jangan-jangan manusia yang dikisahkan dalam Al-Quran Bani Israel ini enggak jauh kayak cerminan hidup kita. Dulu kita rajin dosa, tobat kita mewek, termehek-mehek tuh nangis karena minta ampunan sama Allah. Enggak lama besok begitu lagi. Kan sama modelnya nih Bu, Pak ya, kayak orang Bani Israel. Enggak lama kita tobat, selang seminggu, 2 minggu, begitu lagi. Makanya oleh sebab itu jangan sampai kita mempermainkan tobat. Pintu gerbang pertama untuk ma'rifatullah, kata para ulama, bahkan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya nulis yang pertama itu kitabut taubat. Taubat itu berdasarkan dari an-nadamu, nyesel dalam hati, yang mana penyesalan itu bil ilmi, dengan pengetahuan. Tahu apa? Tahu tentang betapa besarnya mafsadat, kerusakan yang kita lakukan, baik kepada diri kita sendiri, kepada alam semesta, bahkan kepada pengkhianatan kepada Allah. Itu poin singkat yang kita bisa ambil dari ayat ke-60 ini tentang betapa luas rahmatnya Allah. Yang ketiga, terakhir, kalau kita pikirin lebih dalam Bapak Ibu, tadi kita udah tahu tuh betapa congkaknya kaum Bani Israel ini, tapi Allah masih kasih nih nikmat. Jangan sampai kita berputus asa dengan nikmatnya Allah. Kita boleh bajingan, kita bisa jadi orang yang bangsat, kita bisa jadi orang yang jauh dari kata soleh, jauh dari kata benar, tapi ingat Allah enggak pernah memandang kita dengan pandangan yang buruk. Selama kita mau kembali, selama kita mau tobat, selama kita mau takwa, pintu rahmat Allah selalu terbuka. Jadi jangan sampai kita nggak pede Bu. Malu gue mah nggak mau ke masjid. Orang gue belum bener. Kapan benernya? Kalau mungkin bener dulu baru ke masjid Pak. Justru ke masjid biar bener. Karena orang itu nggak bisa benar dengan sendirinya Bang, nggak bisa benar dengan sendirinya Pak. Kita butuh pengetahuan eksternal dari luar. Bahkan kata para ahli pendidikan yang paling berpengaruh itu melalui apa? Lingkungan. Orang yang biasa dekat sama tukang minyak wangi jadi wangi. Orang yang biasa dekat sama tukang ikan bau amis. Orang yang biasa dekat main di masjid, insya Allah subuh-subuh udah ngaji. Tuh, karena faktor apa? Maka kita ciptakan lingkungan kita yang bagus. Mulai dari mana? Kalau kita nggak bisa bener kokoh sendiri, ajak orang. Biar apa? Biar orang itu menjadi salah satu pengawas kita. Kalau kita belum bisa benar-benar mengadakan Allah dalam diri kita, maka kita hadirin hamba-hamba Allah yang soleh dalam hati kita supaya jadi pengawas. Biar hati kita ini lebih merasa terawasi. Ayat selanjutnya, wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'am. Wa idz qultum, dan ingatlah, qultum ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa,
lan nasbiru ala ta'amin, kami enggak sabar ala ta'amin atas makanan-makanan ai nau'in minhu, yaitu jenis kenikmatan daripada makanan yang Allah berikan, wahidin yang satu macam. Tadi yang udah disinggung tuh Pak, kata si orang Bani Israel, Musa bosan kita makannya mana salwa mulu, yang lain apa? Ini keadaan di mana Pak? Keadaan di padang pasir. Padang pasir, Bapak nyari tukang es teh Solo juga jarang. Di padang pasir Bapak nyari gorengan kagak ada. Dikasih sama Allah makanan paling berkualitas, dia pengen makanan lain. Kata dia ngomong, Musa minta apa sama Allah? Satu tuh bahasanya, minta apa sama Allah? Pikir kita Pak, kalau emang seorang hamba minta aja sendiri. Kalau memang hamba sama Tuhannya hubungannya udah deket, nggak usah pakai minta sama orang, minta aja sendiri. Ngapa kudu nyuruh Nabi? Saking taunya mereka ini berpikir bahwa Musa ini deket nih sama Allah. Kalau si Musa yang minta sama Allah pasti dikasih. Udah kita mah nggak usah ikut-ikutan, biar Musa aja yang urus. Ini tipikal orang malas, bukan cuma aksi, pikiran sampai jiwa itu udah malas. Pak, Bu, satu tuh, ngomong sama Nabi Allah Musa udah gila, minta makanan karena apa? Enggak puas, gua nggak mau satu biji doang, kita pengen makanan yang beragam. Dan Bapak Ibu perlu diketahui, mereka ini lagi mengembara dan dia ini kondisinya di padang pasir, pinggirannya kota. Padang pasir pinggirannya kota. Kalau di dalam kitab-kitab yang mutawalat lebih besar. Sebenarnya kalaupun si Bani Israel ini keluar dari padang pasir, nyampe ke kota, beli ikan bandeng ada. Nggak usah mana salwa. Mau sayur ada. Mau kacang-kacangan juga ada. Sebenarnya cuman si manusia congkak ini di tengah gurun dikasih nikmat yang luar biasa. Kalau mau yang lain tinggal keluar ke kota, dia kagak mau. Pengennya langsung ditadangin, diturunin sama Allah secara instan. Ini luar biasanya kelompok Bani Israel ini. Lanjutannya kata mereka, fad'u lana rabbaka. Musa udah berdoa buat kita nih, minta kita robbaka kepada Tuhanmu bahasanya Pak. Kalau Tuhanmu kan berarti bukan Tuhan kita. Kenapa si Bani Israel nggak ngomongnya fad'u lana robbana, mintalah kepada Tuhan kita? Seolah-olah si Bani Israel ini dalam secara sintaksisnya, bahasanya aja udah nggak mengakui Allah sebagai itu Tuhan. Yukhrijlana, supaya Allah mengeluarkan buat kita mimma tumbitul ardu, dari apa-apa yang ditumbuhkan daripada bumi. Tumbuh dari bumi sayur, padi, apalagi tuh model macam-macam dah tuh, sayur-sayuran, buah-buahan, tumbitu minal ard. Mim bakliha, maksudnya daripada sayur-mayurnya tuh, wa kisaiha, kisahnya dan mentimunnya, wa fumiha dan juga bawangnya, wa adasiha dan kacang-kacangnya, wa basaliha dan bawang merahnya. Dikasih daging mana salwa, udah pasti nutrisi, nggak ada di dunia, ada yang cuma di sorga, dia minta sayur. Qala, maka berkata lahum, kepada mereka, Musa, siapa Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa ngomong, atastabdiluna allazi huwa adna. Kaum, ente mau nuker sesuatu yang lebih rendah nih, si makanan-makanan yang direquest tadi, yang diminta tadi, billazi huwa khair, dengan sesuatu yang sebenarnya ini lebih baik. Udah dikasih kenikmatan yang lebih baik, penasaran pengen nyobain yang lain. Udah dikasih istri yang cakep, soleha, diapain aja mau, penasaran sama yang lain. Ya Pak, penasaran. Kalau penasaran yang gak sesuai syariat, masalah Pak.
Kayak begini nih contohnya, penasaran pengen sesuatu yang lebih rendah, akhirnya dia minta sama Nabi Allah Musa. Apa kata Nabi Allah Musa? Nabi Allah Musa ini nanya, cuman maksudnya nyinggung, Pak. Nanya tapi nyinggung. Kalau bahasa kita, mohon maaf bahasa kasarnya, lu emang mau nuker mobil Alphard sama mobil kontainer bahasanya? Atau lu pengen nuker sesuatu yang bagus dengan sesuatu yang jelek? Lanjutan kata Nabi Allah Musa, ihbitu misra. Kalau lu mau begitu, ihbitu misra, turunlah kalian misra ke perkotaan tuh. Ada kota tuh, Pak. Itu ada kota. Artinya kalau kata Nabi Musa, kalau lu mau yang begitu, lu pulang kita ke kota. Nggak usah ikut kita berkelana, nggak usah ikut kita bermujahadah. Kata Nabi Allah Musa, minal amsari, dari berbagai macam kota. Fa inna lakum fihi ma sa'altum, maka bagi kalian di dalam kota itu ma sa'altum, ada apapun yang kalian minta. Minan nabati, daripada tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran. Kira-kira apa? Tebak-tebakan. Kan kalau bahasa dialognya, bahasa kitanya, itu kaum Bani Israel minta kepada Nabi Musa, minta kita ke Allah, gue pengen makanan yang lain, kita bosan nih umat, makannya mana selalu aja. Nabi Musa jawab, emang lu pada mau ditukar sama sesuatu yang lebih rendah? Kira-kira menurut ibu, kira-kira menurut bapak, nih kelompok Bani Israel ngapain? Udah disinggung nih sama Nabi Allah Musa, kalau lu mau, lu berangkat gitu sono, lu cari dah tuh ke kota. Apakah kaum Bani Israel ini diem ngerasa kesinggung, atau si kaum Bani Israel ini dijabanin sama dia malah berangkat beneran ke kota? Kira-kira yang A diem tapakur mikir ngerasa, yang kedua malah dijabanin ngelakonin berangkat pada berpisah daripada kelompoknya Nabi Musa. Jawabannya Pak di sini adalah yang kedua. Itu udah dikasih mana dan salwa, dia berangkat. Udah dikasih makanan yang super enak yang kita belum pernah ngerasain, yang lebih baik. Udah disinggung sama Nabi Allah Musa, disuruh pergi. Nyuruh perginya itu bahasa nyinggung, Pak. Jadi bukan berarti setiap perintah dalam Al-Quran itu konotasinya jadi wajib. Enggak begitu. Dalam konteks ini Nabi Allah Musa nyuruh, udah gitu lu pergi sono, lu cari tuh kota. Ini maksudnya bukan nyuruh. Tapi kan kalau bahasa nih, bahasa kita Pak, bahasa balagohnya di kampung kita, ada anak ngeyel pengen motor, padahal naik sepeda aja belum bisa. Babanya kesel, udah gitu coba lu sono naik motor. Kan nyuruh tuh Pak. Tapi maksudnya itu bukan perintah, biar tahu rasa. Bani Israel si tambeng dia berangkat Pak. Dia berangkat tuh pergi daripada permujahadahan itu. Mencar itu dia. Pulang ke kotanya masing-masing. Akhirnya dari dampak itu Bu, waduribat aijuilat alaihimuzillah. Diberikanlah oleh Allah, dipukulkan oleh Allah kepada mereka azillatu, sebuah kenistaan, wal maskanatu, dan sebuah kehinaan, ay asarul fakri, maksudnya daripada kehinaan ini adalah kondisi fakir semuanya satu kota. Ini karena apa? Karena enggak mau mensyukuri nikmat, jiwa penasarannya luar biasa. Bagus Pak punya jiwa penasaran, cuman kalau yang hal jelek ini jangan sampai kita lakonin. Takut-takut kita kayak Bani Israel. Waba'u bi ghadabi minallahi dzalik, waba'u bi ghadabi minallah, dan mereka kembali udah dalam kondisi hina dina, mengembara berbulan-bulan, dia pulang lagi. Pulang kemana? Pulang ke kelompoknya Nabi Allah Musa. Kan manusia kagak tahu diri, nggak tahu diri Bu. Udah dikasih enak, dia pengen minta yang lain, diusir, dia jabanin, dia pergi. Giliran nggak enak, dia balik lagi. Manusia semau-maunya ini. Artinya manusia, orang yang memperlakukan orang lain dengan sangat tidak baik.
Itu sampai akhirnya mereka kembali bi ghadabi minallah, dengan kemarahan dan kemurkaan dari Allah. Zalika, hal itu semua, bi annahum, dengan sesungguhnya tingkah laku mereka, kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka ini doyan kufur terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Namanya ayatillah. Ayatillah itu ada yang terlisan, dijaga oleh para qurra, dijaga oleh para hufaz, orang-orang yang hafal Al-Quran, namanya ayat qauliyah. Ada juga ayat-ayat yang bertebaran di alam semesta, namanya adalah ayat kauniyah. Ketika kita melihat alam semesta dengan segala kenikmatan dan kehebatannya, kita perhatikan nggak mungkin ini alam jadi sendiri, pasti ada yang bikin. Jem aja jem, nggak mungkin bisa jadi dengan secara kebenaran, dengan cara kebenaran. Apalagi alam semesta yang begitu kompleks, pasti ada yang buat. Kita berpikir, kita resapi, sampai masuk ke dalam relung hati, oh iya ternyata Allah nikmatnya begitu besar, keberadaannya nggak pernah lepas dari kita. Itu namanya kita mikirin dengan ayat Allah, kita nggak ingkari itu keberadaan ayat Allah. Apalagi penyebab mereka ini orang-orang Bani Israel dengan kondisi yang hina dina itu, wa yaqtulunan nabiyyin, dan mereka beserta keturunannya ini demen ngebunuhin para nabi. Tunggu, ntar di depan kita ceritain siapa aja nabi yang dibunuh sama Bani Israel. Itu nggak satu dua Pak, banyak. Artinya tiap ada orang yang negor, tiap ada orang yang ngasih berita kebenaran, ajakan untuk kembali menjadi lebih baik, enggak nerima. Ini sifat daripada karakter orang Bani ngerasa istimewa, ngerasa bener. Itu Bani Israel tuh Pak, nggak mau aja ikut pengajian. Ngapain nggak mau? Ya karena emang dia ngerasa paling pinter. Dia ngerasa sebelumnya di ayat kemarin abnaullah, ngakunya sebagai anak-anak keturunan Allah. Karena apa? Keturunannya Nabi Allah ya Yakub. Nabi Yakub seorang nabi. Lah gua anak keturunan nabi, lu siapa? Kan bahasanya begitu Pak. Nggak mau tuh ditegur sama orang lain. Padahal mah barometer utama orang itu baik menurut agama dilihat bukan dari keturunannya, bukan dari hartanya, bukan dari pakaiannya, tapi dilihat daripada ketakwaan. Itu diantara sifat karakternya orang-orang Bani Israel. Mereka ini suka ngebunuh Nabi karena apa? Karena nggak mau nerima kebenaran yang datang. Kita boleh salah, kita bisa jadi orang yang nggak bener, kita bisa jadi orang yang jauh dari kata soleh, tapi ketika ada keluarga, ketika ada saudara, ketika ada orang yang membicarakan kebenaran, yang ngajak kita supaya lebih baik, jangan sampai kita tentang. Jangan karena sesuatu kebenaran itu nggak cocok dengan karakter dan jiwa kita lawan. Emang disitulah letak sulitnya. Kalau barangkali kita kalah dengan hawa nafsu itu, bisa jadi sebenarnya kita mirip sama Bani Israel di dalam cerita ini. Karena dampak terparahnya bisa membunuh atau menghilangkan orang-orang yang ngajak ke dalam kebenaran. Itu bighairil haqqi, dengan tanpa yang hak. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu semua bisa sampai tega ngebunuh Nabi, bisa sampai kufur kepada ayat-ayat Allah, bima asaw, dengan sebab kemaksiatan yang mereka perbuat. Artinya makin banyak kemaksiatan kita lakoni, biarpun sedikit kita pupuk, dicicil itu maksiat, maka hati kita menjadi tertutup. Udah gelap hati, gelap mata, akhirnya pembunuhan pun menjadi jalan yang kita anggap sebagai solusi, seperti Bani Israel. Wa kanu ya'tadun, dan mereka pada saat ini ya'tadun, sudah tetap menjadi orang-orang yang melampaui
batas. Itu dua ayat yang kita kaji. Mudah-mudahan dari ayat ke-61 ini memberikan pikiran dan juga renungan dalam hati kita. Jangan sampai pertama sifat-sifat Bani Israel ada sama kita. Kita lihat setelah kita ngaji ini, adakah keisraelan di dalam diri kita? Kalau kita segitu bencinya dengan Israel yang menjajah Palestina, jangan-jangan sebenarnya ada keisraelan di dalam diri kita. Di antaranya apa? Ini yang tadi sudah disebut sifat-sifatnya. Kita bersihin diri dari sifat-sifat yang tercela, empel-empel, pelan-pelan kita masukin dengan sifat yang terpuji. Insya Allah mudah-mudahan dari kajian pagi ini ada manfaatnya. Dilanjut kepada sesi yang selanjutnya. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab.